Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Sedulur yang berbahagia, selamat bertemu kembali dengan saya Kang Jinggu di channel YouTube Tenggarnesia ini. Kali ini kita akan mengupas kembali tentang perjalanan dakwah Islam yang dibawa oleh para wali. Karena kita tahu bahwa perjalanan Islam yang dibawa para wali ini sebelumnya juga terdapat beberapa pengaruh dari negeri-negeri asing, artinya kebudayaan asing banyak yang juga mempengaruhi perjalanan agama Islam di bumi Nusantara ini. Ada Cina, ada India, ada Arab, selain juga ada agama Kapitayan yang telah kita kupas kemarin tentang keberadaan agama Kapitayan yang konon disebarkan oleh Dahyang Semar. Nah, sedulur sekalian, bagaimana perjalanan dakwah dari para wali yang membawa Islam masuk ke Nusantara ini? Tapi sebelumnya saya mohon dukungan panjenengan untuk memberikan subscribe bagi yang belum subscribe, dan juga like, juga komentar, sehingga panjenengan tidak akan ketinggalan dengan video-video yang kami unggah. Dan bila panjenengan anggap video ini bermanfaat, silahkan bagikan melalui akun media sosial yang panjenengan punyai. Condro Wan Kartiko Haneksen. Sedulurku yang berbahagia, dakwah Islam yang dilakukan oleh tokoh-tokoh sufi yang dikenal sebagai wali menggunakan pendekatan dakwah lewat keteladanan moral, kasih sayang, kedermawanan, toleransi, pendekatan persuasif, dan penampilan karomah-karomah ini telah menjadikan Islam begitu melekat dalam pri kehidupan penduduk India yang dengan sukarela memeluk Islam. Atas ikhtiar dakwah Syekh Saraf bin Malik dan saudaranya Malik bin Dinar, serta kemanakannya Malik bin Habib, salah seorang raja di Malabar berkenan masuk Islam. Kemudian atas surat wasiat yang ditulis Raja Ceranangori, para sufi tersebut berhasil mengembangkan Islam di antara penduduk Malabar. Ini yang ditulis oleh Arno di tahun 1977. Karomah-karomah luar biasa yang terkait tokoh Malik bin Dinar telah menjadi khasanah abadi dalam kisah-kisah wali sufi di kalangan ulama tasawuf yang sejajar dengan nama Abu Nuwas, Sihabuddin Suhrawardi, Fariduddin Attar, dan lainnya. Pengembangan Islam di daerah Bengali cenderung dikaitkan dengan keberadaan tokoh-tokoh sufi yang dianggap wali oleh penduduk. Salah seorang di antara juru dakwah itu adalah Syekh Jalaluddin At-Tabrisi, murid ulama sufi besar Sihabuddin Suhrawardi. Dalam perjalanan dakwahnya dikisahkan Syekh Jalaluddin At-Tabrisi singgah di Bengali dan menampilkan karomah-karomah luar biasa yang membuat takjub banyak penduduk. Salah satu kisah termasyhur adalah hanya dengan memandang seorang tukang susu beragama Hindu, Syekh Jalaluddin At-Tabrisi telah menjadikan tukang susu tersebut memeluk Islam. Lalu masyarakat dengan swadaya membangun masjid untuk menghormati Syekh Jalaluddin At-Tabrisi ini. Selain tokoh sufi yang dianggap berhasil mendakwahkan Islam di Lahore adalah Syekh Ismail, salah seorang Sayyid Bukhara yang dikenal alim dan memiliki pengetahuan agama dan umum sangat luas. Pribadinya sangat menarik, sehingga saat ia berkhutbah, orang-orang selalu datang berkerumun.
dan setiap kali orang melakukan kontak pribadi dengannya, pastilah orang tersebut akan memeluk agama Islam. Nusantara yang selama masa prasejarah sampai awal abad Masehi sudah mengalami proses indianisasi. Dalam proses dakwah Islam ternyata memiliki beberapa kemiripan dengan proses islamisasi penduduk India. Kisah-kisah fantastis terkait keberadaan tokoh-tokoh wali suci penyebar Islam yang menunjukkan berbagai kekeramatan menakjubkan menjadi penanda utama dari usaha-usaha pengislaman penduduk Nusantara. Kisah Wali Songo, para juru dakwah yang terdiri dari wali-wali keramat sebagai penyebar Islam yang selalu dikaitkan dengan berbagai kesaktian dan beragam peristiwa adi kodrati yang hanya mungkin dilakukan oleh orang-orang yang dilimpahi anugerah dari Sang Pencipta. Sehingga dalam banyak aspek sebagaimana terjadi di India, makam penyebar Islam di Nusantara sampai dewasa ini dikeramatkan dan diziarahi oleh masyarakat sebagai makam wali-wali keramat yang sejarah hidupnya diliputi kisah-kisah yang sangat menakjubkan. Sedulurku yang berbahagia, sebelum dakwah Islam Wali Songo, sebetulnya Islam sudah masuk ke Indonesia sejak pertengahan abad ke-7 Masehi. Setidaknya, paling awal membawa seruan Islam ke Nusantara adalah para saudagar Arab yang memang sudah membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara ini jauh sebelum para wali menyebarkan agama Islam di Nusantara. Kehadiran saudagar Arab di kerajaan Kalingga pada abad 7, yaitu era kekuasaan Rani Sima yang terkenal keras dalam menjalankan hukum, ini diberitakan cukup panjang oleh sumber-sumber Cina dari dinasti Tang. S.Q. Fatimi dalam Islam Kamestu Malaysia mencatat bahwa pada abad ke-10 Masehi terjadi migrasi keluarga-keluarga Persia ke Nusantara yang terbesar di antara keluarga-keluarga itu adalah sebagai berikut. Keluarga Lor yang datang pada zaman Raja Nasiruddin bin Badr memerintah wilayah Lor di Persia tahun 300 Hijriah atau 912 Masehi. Keluarga Lor ini tinggal di Jawa dan mendirikan kampung dengan nama Loran atau Leran yang bermakna kediaman orang Lor. Keluarga Jawani yang datang pada zaman Jawani Al-Kurdi memerintah Iran sekitar 301 Hijriah atau 913 Masehi. Mereka tinggal di Pasai, Sumatera Utara. Keluarga ini diketahui menyusun Khot Jawi, artinya tulisan Jawi yang dinisbatkan kepada Jawani. Keluarga Syiah yang datang pada masa pemerintahan Ruhnu Daulah bin Hasan bin Buaih Ad-Dailami sekitar tahun 357 Hijriah atau 969 Miladiyah atau Masehi. Keluarga ini tinggal di bagian tengah Sumatera Timur dan mendirikan kampung di situ yang dikenal dengan nama Siak yang kemudian menjadi negeri Siak. Keluarga Rumai dari Puak Sabankarah yang tinggal di utara dan timur Sumatera. Penulis-penulis Arab pada abad ke-9 dan ke-10 Masehi menyebut Pulau Sumatera dengan nama Rumi, Arumi, Lambri, dan Lamuri.
semenjak catatan dinasti Tang tentang orang-orang Arab sampai terjadinya migrasi keluarga-keluarga Persia dalam rentang waktu berabad-abad. Kemudian tidak terdapat bukti bahwa Islam pernah dianut secara luas di kalangan penduduk pribumi Nusantara. Tengara yang muncul justru terjadi semacam resistensi dari penduduk setempat terhadap usaha-usaha penyebaran Islam. Historiografi Jawa yang ditulis Raden Tanoyo mengungkapkan bahwa dalam usaha mengislamkan Jawa, Sultan Al-Gabah dari negeri Rum mengirimkan 20.000 keluarga muslim ke Pulau Jawa. Namun banyak di antara mereka yang tewas terbunuh, dan yang tersisa hanya sekitar 200 keluarga Sultan Al-Gabah dikisahkan marah, kemudian mengirim ulama, syuhada, dan orang sakti ke Jawa untuk membinasakan para jin siluman dan bekasaan penghuni Jawa. Salah satu di antara ulama sakti itu adalah Syekh Subakir. Dia dikenal sebagai seorang wali keramat dari Persia yang dipercaya telah menanam tumbal di sejumlah tempat di Pulau Jawa agar kelak pulau tersebut dapat dihuni umat Islam. Di sejumlah tempat di pantai utara Jawa yang dikenal sebagai makam panjang, baik terdapat di Gresik, Lamongan, Tuban, Rembang, dan Jepara, diyakini sebagai kuburan atau bekas petilasan dari Syekh Subakir ini. Istilah memasang tumbal dalam kisah Syekh Subakir berkaitan erat dengan usaha rohani menyucikan suatu tempat dengan cara menanam tanah di tempat yang dianggap angker. Kisah-kisah legendaris tentang kedatangan orang-orang lor asal Persia dan tokoh Syekh Subakir tidak saja meninggalkan jejak pada catatan-catatan historiografi, melainkan menjadi cerita lisan yang dikaitkan dengan keberadaan makam-makam tua yang dikeramatkan oleh masyarakat. Sedulurku yang berbahagia, kiranya cukup sekian dulu apa yang bisa saya sajikan terkait masuknya Islam ke Nusantara Prawali Songo ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Training ungkapan ono rino ono upo ono awan ono pangan. Salam budaya, salam rahayu, salam waras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.